Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut ya topik pembahasan kita yaitu tentang aritmatika dan aljabar. Ini untuk soal tes TPA ya, tes TPA masuk universitas. Karena kan sebentar lagi ini udah mulai itu ya, udah mulai ujian gitu pendaftaran. Dan juga ini untuk TU-nya CPNS ya, karena kan CPNS juga bakalan dibuka sebentar lagi. Oh iya, ini untuk yang part yang ketiganya ya, kalau untuk khusus aljabar dan aritmatika aja. Tetapi kalau misalnya khusus untuk aritmatika dan khusus aljabarnya itu juga ada, supaya nanti teman-teman gak ribet nyarinya, nanti cek aja di playlist, cari yang namanya itu yang CPNS. Oke? Oh iya, disclaimer dulu. Kalau ada suara bersih nih, seperti suara motor tadi, oke? Abaikan aja, kita fokus aja. Oke, jadi pusatkan pikirannya, kita sekarang bahas soal yang ini. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Ini dia. Seorang pekerja mampu menyelesaikan suatu pekerjaan selama 15 hari. Oke, seorang pekerja ya 15 hari. Oke, kita misalkan deh ini. Jadi seorang pekerja ya, kita misalkan pekerja yang ini si A. Oke, dia menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, pekerjaan ya. Kita misalkan pekerjaan itu namanya si X. Oke, ini ada namanya deh, ini Ani, pekerjaannya X ya. Waktunya dia mengerjakannya itu adalah selama 15 hari. Oke, terus seorang pekerja lainnya, oke, anggap namanya itu Budi. Mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama, berarti masih pekerjaan yang S ya, selama 10 hari. Nih. Oke, jadi si Ani dengan pekerjaan X di 15 hari, si Budi 10 hari, jadi lebih cepatan si Budi ya. Jika keduanya bekerja bersama-sama, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan 2/3 dari pekerjaan ini? Kayak gitu. Oke, berarti caranya gini, karena mereka kan ini kerjanya bareng ya, jadi mereka bekerja sama-sama, berarti pekerjaannya mereka ini kita jumlahin. Nah, karena yang diminta adalah untuk menyelesaikan 2/3 pekerjaan, berarti ini sama dengannya, kayak gitu. Jadi kita anggap tadi pekerjaannya X ya, jadi setiap pekerjaan ini nih ya, Ani ditambah dengan Budi, gitu mereka menyelesaikan 2/3 dari pekerjaannya. Pekerjaan tadi kan kita misalkan X ya, nah ini dia. Oke, masukin nilainya Ani. Ani kan dia mengerjakan pekerjaan itu per 15 hari, ya kan? Terus nih kita buat waktunya, karena kan waktu yang akan kita cari. Sedangkan si Budi yaitu pekerjaannya per 10 hari. Jadi setiap 1/10-nya gitu, 1/10-nya per hari yang dikerjakan oleh si Budi. Oke, nah ini dia, sama dengan 2/3X. Oke, ini kan sama nih, maksudnya penyebutnya belum sama ya, berarti kita harus samakan dulu supaya ini kita bisa jumlahin kayak gitu, karena variabelnya mereka sama nih yang xt di atasnya. Oke, 15 sama 10 itu kan KPK-nya 30 ya, jadi kalau KPK-nya itu maksudnya untuk carinya itu, jadi kalau misalnya kita kalau kalikan kebanyakan ya, jadinya 150 kayak gitu, angkanya terlalu besar. Jadi cek aja kalau misalnya ada angkanya itu yang samanya itu yang nilainya kecil kayak gitu. 15 kan KPK-nya 15 tambah 15 kelipatannya ini ya, berarti ini kelipatannya jadi 30. Kelipatan 10 ya kan 10 tambah 10 ya, 20 30. Ini dia. Oke, berarti ini per 30 nih, jadi 30 dibagi dengan penyebut yang lama, jadi 30 dibagi 15 kan 2 nya itu dikalikan nih, oke, kepada pembilangnya, berarti di sini 2xt. Oke, ditambah ini juga per 30 dibagi 10 3 kan, dikalikan ke atasnya, berarti ini 3xt sama dengan 2x per 3. Oke, sekarang ini kita udah bisa jumlahin karena penyebutnya udah sama, berarti 2 tambah 3 5 ya, 5xt per, ingat kalau dia ditambahin penyebutnya tetap sama, jadi nggak dijumlahin. Oke, jadi tetap 30 sama dengan 2x per 3. Oke, ini ya kita bisa sederhanain nih. Ini kan x-nya ada nih kiri kanan. Nah, coret.
5 sama 30 sama-sama dibagi 5 bisa kan? Nah, ini coret, jadi tinggal 1, ini coret, ini jadi 6. Kayak gitu. 6 sama 3, bisa ya sama-sama dibagi 3 kan? 3-nya habis, 1, ini dibagi 3 jadinya 2. Iya kan? Berarti tinggal T-nya. Tinggal kali silang aja nih. T dikali 1 berarti T sama dengan, ini kan 2, ini 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Gitu. Jadi T-nya itu adalah 4 hari. Jadi jawabnya adalah yang B. Oke, bisa ya? Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Berisik lagi tuh motor. Oke. Nindi mempunyai nilai IPA. Oke, ini nilai IPA-nya ya. 79, 82, 85, 92. Ini untuk 4 kali ulangan ya. Jadi ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, sama ulangan keempat. Berapa nilai yang harus diperoleh oleh Nindi saat ulangan kelima agar dia memperoleh nilai rata-ratanya 86? Oke. Jadi dia ini mau ulangannya kelima. Kayak gitu. Nilainya itu udah ini. Nah, dia targetnya 86 rata-ratanya. Ingat ya, kalau untuk cari rata-rata, biasanya rata-rata itu simbolnya X, ada garis di atasnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk mencari X rata-rata, itu sama dengan jumlah nilainya. Kayak gini ya. Jumlah nilai dibagi dengan berapa banyak atau berapa kali dia ulangan. Oke, karena ini kan nanti bakalan 5 ya, berarti di sini, oke, kita buat jumlah ulangannya deh. Oke, baru kita masukin nilainya nih. Ini kan X rata-ratanya udah ada ya, pengennya 86. Oke, buat 86 di sini, sama dengan jumlah nilainya kita tambahin ini. Ada 5 kan, karena yang kelimanya kita nggak tahu, itu yang kita cari, kita misalkan ini nilainya X. Oke, ini kita jumlahin ya, karena kan jumlah nilai. Berarti 79 ditambah 82, ditambah 85, ditambah 92, ditambah X. Oke, per jumlah ulangannya ada berapa banyak? Ini udah ada 4 ya, ini kelima. Berarti dibagi 5. Kayak gitu. Terus ini kita kali silang ya. 86 dikali 5. Nih, 5 kali 6 kan 30. 03. 5 kali 4, 40. Tambah 3, 430. Oke, 430 sama dengan, ini kita jumlahin nih semuanya nih. Oke, jadi kita jumlahin lagi deh. 79 tambah 82, 22 angka aja. 22 nilai aja. 9 tambah 2 kan 11. 1. Terus 1 tambah 7, 8. Tambah 8, 16. Nih. Terus kita jumlahin yang 85 sama 92-nya. Kan, ini 5 tambah 2, 7. 8 tambah 9 itu 17. Nah, kita tinggal tambahin aja ini. Oke. Ini berarti 8. 6 tambah 7 itu 13. 3, 1. Nah, 338. Oke, jadi ini 338 ditambah X. Nah, X ini berapa? Kayak gitu. Berarti sama aja nih kayak gini. X itu sama dengan 430 dikurang 338. Atau artinya sama dengan gini. Jadi 338 ditambah berapa supaya dapat 430. Itu yang nilainya X. Kayak gitu ya. Oke, kita kurangin aja. 430 dikurang 338. Ini kan 0 nggak bisa ya. Pinjam 1 dari sini, ini jadi 10. Ini kan dipinjam, ini jadi 2 nih tinggalnya. 10 dikurang 8, 2. 2 dikurang 3 kan nggak bisa. Pinjam 1 di sini, ini jadi 12. Ini jadi 3 nih. 12 dikurang 3, 9 kan? Nah, ini 2 kurang 3, 0. Berarti X-nya itu sama dengan 92. Nah, gini. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, jadi nilai ulangannya si Nindi, yang ulangan IPA-nya yang kelima, itu harus 92 supaya dia dapat nilai rata-ratanya 86. Oke, saya ingat rumus yang ini untuk cari nilai rata-rata. Oke, lanjut lagi ya.
luas sebuah taman berbentuk persegi panjang. Oke, persegi panjang ya. Nih. Oke, ini persegi panjang. Katanya luasnya sama dengan 144 meter bujur sangkar. Ini yang panjang ya. Ini panjang, ini lebarnya. Panjang taman itu 4 kali lebarnya. Jadi panjangnya ini katanya 4 kali lebar, berarti 4 kali L dong, ya kan? Maka panjang dan lebar kolam itu berturut-turut. Oke, teman-teman harus tahu rumusnya luas persegi panjang itu apa, kayak gitu ya. Nih, karena luasnya itu sama dengan panjang dikali lebar. Luasnya udah ada ya, masukin di sini yaitu 144 sama dengan panjangnya kita ganti dengan ini, kita substitusi kayak gitu. Jadi panjangnya adalah 4L, berarti ini 4L dikali lebarnya L. Oke, jadi 144 sama dengan, ini kan di sini 1 ya, tapi nggak ditulis. 4 kali 1 kan 4. Nih, L kali L, itu L kuadrat ya. Karena gini, kalau kali ini kali, L ini pangkat 1. Nah, dikali L pangkat 1. Ingat lagi nih. Jadi kalau di bilangan per pangkat, kalau dikali, itu yang pangkatnya yang kita tambah. Jadi ini L, ini ditambahin. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan L pangkat 2. Oke, jadi L kuadrat. Nih. Oke, terus kita mau cari L kuadratnya berapa? Berarti 144 ini pindah ruas ke sini ya, dibagi 4. Oke, kita bagi nih. 144 dibagi 4. 14 bagi 4 dekatnya 3 ya. Nah, 3. Kalau 4 dia berlebih ya. Oke, 3 kali 4 12. Nih, kurangin 4 kurang 2 2, turun ini 4. 24 bagi 4 6. 6 kali 4 24. Nah, habis kan? Berarti nilainya 36. Berarti ini 36 sama dengan L kuadrat. Nah, kalau kita mau cari L, berarti yang 36 ini diakarin. Oke, akar 36 berapa? Nah, akar 36 itu berarti 6 dong, ya kan? Jadi gini, sama aja dengan gini. Jadi 6 kuadrat itu sama dengan 36. Nah, ini akarnya. Jadi nilainya adalah 6. Nah, jadi lebarnya itu adalah 6. Tapi kan yang diminta adalah panjang dan lebar berturut-turut. Oke. Panjangnya tadi kan 4L ya. Lebarnya kita udah dapat yaitu 6. Berarti panjangnya tinggal ganti aja. Substitusi aja. L-nya ini jadi ganti 6. Berarti 4 dikali 6 sama dengan 24. Oke, jadi nilainya itu 24 meter dan 6 meter. Oke, jawabnya adalah yang B. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Oke, ini aljabarnya ya. Jika X dikurang Y kuadrat sama dengan 16 dan XY sama dengan 2, maka nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat itu berapa? Oke, ini kita harus cari dulu nih. Oke, jadinya gini. X dikurang Y, ini dikuadratin. Oke, jadi kalau seperti ini, caranya ini X-nya dikuadratin dulu. Berarti sama dengan X kuadrat. Terus dikali 2 dikali X dikali Y. Berarti dikurang 2XY. Setelah itu, Y-nya dikuadratin. Min Y-nya dikuadratin. Min Y dikuadratin itu sama dengan plus Y kuadrat. Oke, yang ditanyakan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini kan ada X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Oke, kita samain. Kita ganti posisinya. Jadi X kuadratnya sama Y kuadratnya kita deketin. Ini kan positif ya. Berarti ini Y kuadrat, ini kita mundurin ke belakang nih. 2XY. Oke. Nih, jadi kan nilai XY kuadrat nih, X dikurang Y ini kan diketahui nih, nilainya 16. Oke, yang ditanyakan nilai yang ini. Nah, oke. Terus 2XY, ini diketahui XY itu nilainya 2. Berarti untuk XY ini nilainya kan 2. Berarti kita ganti gini. Jadi 16 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini yang kita cari ya. Dikurang 2
nilai X-nya itu kan 2. Dikali 2. Berarti ini 16 sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Ada plusnya. Ditambah Y kuadrat. 2 kali 2 kan 4. Minus 4. Oke. Berarti ini nilainya berapa? Supaya dia 16. Ya. Berarti dia itu ya. Kita perluas. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, ini minder nih, 16 ditambah 4. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Oke. Maaf, lagi-lagi saya salah ketik. Ada jawabnya. Ini ada jawabnya ya. Oke, itu adalah 20 untuk nilai yang ini. Oke, jadi jawabnya 20 ya. Jadi, teman-teman kalau seperti ini soalnya dijabarin dulu ya. Jadi rumusnya ini dia apa, baru nanti cocokin nih. Ini yang ditanya ya, berarti masukin ke sini. Ininya dideketin, masukin ke sini semuanya. Oke, bisa ya? Oke, lanjut lagi untuk soal yang terakhir. Nih. Dino ingin membuat figura. Untuk sebuah lukisan dinding yang besar. Oke, lukisan tersebut berbentuk persegi panjang. Berarti ini ya, lukisannya itu kita misalkan dia persegi panjang nih, kayak ini. Jadi ini bakal dibuat lukisannya di dinding kayak gitu. Oke, jelek banget ya gambar. Gini kan. Terus katanya rasio dari persegi panjang tersebut 3:2 dengan sisi yang lebih pendek adalah 24 meter. Jadi rasionya 3:2. Ingat kalau dia persegi panjang kan ada ini panjang, ini lebarnya, ya kan? Berarti ini rasionya adalah rasio panjang dengan lebar, yaitu 3:2. Di sini diketahui yang pendeknya, yang pendek kan lebarnya ya. Pendeknya itu katanya ini nilainya 24. Oke. Berarti kita harus tahu yang P ini berapa. Kayak gitu. Yang ditanya bukan nilai P-nya ya, bukan panjang, tapi berapa meter bahan yang diperlukan oleh Dino untuk membuat lukisan. Jadi berapa ukuran ini semuanya, itu yang ditanya. Oke, berarti kita harus cari dulu yang P-nya ya, pakai perbandingan ini, rasio yang ini. Berarti karena kita mau cari panjangnya, berarti nih rasionya panjang ya. Jadi kita cari panjangnya, berarti rasionya panjang. Oke, kita buat rumusnya deh. Rasionya panjang per rasionya L, karena kan dia yang diketahui, dikali dengan nilainya L. Berarti rasionya panjang kan 3, rasionya L-nya 2. Nih, nilainya L itu kan 24. 2 sama 24 sama-sama dibagi 2, berarti ini 12, ya kan? 3 dikali 12 itu 36. Ternyata P ini itu panjangnya 36 meter. Oke, yang ditanya adalah ini, berapa bahannya? Berarti kalau ditanya bahan, ini kan lebar ada 2 nih. Maksudnya 2 sisi, panjangnya juga ada 2 sisi. Berarti yang ditanya ini bukan luasnya, tetapi yang ditanya itu adalah keliling. Oke, jadi keliling dari persegi panjang itu rumusnya adalah 2P ditambah 2L, atau ini sama juga dengan gini, 2 dikali P ditambah L. Oke, jadi kita masukin yang gini aja. Berarti ini 2 dikali P-nya tadi 36 ya. 36, L-nya 24. Oke, kita kalikan aja nih. 36 ditambah 24 berapa? 4 tambah 6, 10, 0, 1, 3, 4, 6, 60. 2 dikali 60 ya, berarti sama dengan 120 meter. Oke, jadi ini bahan yang harus dipersiapkan oleh Dino supaya dapat membuat lukisan yang ini. Oke,
Bisa ya, gampang ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nih pembahasan kita kali ini itu bermanfaat dan teman-teman bisa ngerti, kayak gitu, jangan lupa di-share ya, supaya teman-teman yang lainnya itu juga tahu materi yang ini, supaya nanti juga kita sama-sama bisa masuk ke universitas yang kita inginkan dan juga bisa masuk atau lulus jadi PNS yang kita inginkan, kayak gitu ya. Oke, jangan lupa please subscribe dan jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.